lagi dengan pembelajaran jarak jauh yang diadakan oleh KKGO Kecamatan Kesambi. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Imam, Bapak dari SD Negeri Jabang Bayi. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang latihan kelenturan kecepatan dan kelincahan. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingatkan kembali, kalian harus menjaga protokol kesehatan seperti memakai masker pada saat keluar rumah, mencuci tangan setelah beraktivitas, dan menjauhi kerumunan. Selanjutnya, anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita akan berdoa. Anak-anak berdoa dengan hikmat agar pembelajaran hari ini dapat diterima dan bermanfaat nantinya. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini tidak lengkap rasanya apabila kita tidak melakukan jargon. Di sini Bapak akan memimpin kalian untuk jargon PJOK-nya. Masih ingat kan anak-anak di rumah? Ya, kita coba. Belajar, bergerak, cerdas. Ya, anak-anak diikutin dari rumah sekarang bareng-bareng. 3, 2, 1. Bergerak, belajar, bergerak, cerdas. Ya, anak-anak, siapkan alat tulisnya. Kita akan memulai pembelajaran. Anak-anak di rumah tolong perhatikan ya. Nah, di sini kita akan membahas KD.5 dan 4.5 yaitu kebugaran jasmani. Nah, di sini pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah aktivitas kemampuan seseorang untuk menjaga aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Manfaatnya dari kebugaran jasmani ada banyak anak-anak. Di antaranya meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung, mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi stres atau depresi, dan meningkatkan energi. Untuk yang lainnya bisa kalian catat di rumah. Nah, ini Bapak akan menjelaskan tentang kelenturan. Kelenturan adalah sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam suatu ruang gerak yang seluas-luasnya tanpa mengalami cedera pada persendian otot dan persendiannya. Ini contoh, anak-anak bisa melakukannya di rumah dengan sendiri ataupun bantuan orang lain. Yang pertama, melakukan kahyang. Kalian bisa mencobanya, tapi menggunakan alas yang lebih lembut atau empuk. Kalau tidak ada matras, gunakanlah kasur di rumah. Yang kedua, ada gerakan melenting. Kahyang bertumpu pada tengkuk pundak. Selanjutnya ada kelentukan otot pinggang dengan meliukkan badan seperti menjulurkan tangan yang dilakukan oleh perempuan. Nah, di sini apabila kalian ingin melakukannya bersama teman, bisa melakukan latihan kelentukan otot dengan membuka kaki selebar mungkin, kemudian rekannya menarik atau teman kalian menarik tangan agar kelentukan otot tungkai dan kaki yang dikangkangkan. Yang ini selanjutnya yang berdua bisa berpegangan dalam posisi menyamping tapi dengan sama kaki yang dibuka selebar atau dikangkangkan. Yang terakhir, latihan kelenturan otot pinggang dengan meliukkan badan ke kiri dan ke kanan pada saat posisi duduk. Nah, ini olahraga atau latihan ini bisa kalian lakukan sendiri di rumah dengan cara yang sederhana dan dibimbing oleh orang tua, kakak, ataupun orang dewasa yang lainnya. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan pengertian kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang singkat, makin sedikit waktu yang dibutuhkan. Dapat disimpulkan, seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Satu di antara latihan kecepatan adalah dengan mudah, yaitu dengan melakukan lari. Jadi semuanya apabila melakukan lari itu melakukan latihan kecepatan atau kecepatan. Selanjutnya, nah ini contoh olahraganya yang bisa kalian lakukan di rumah. Yang pertama, melewati balokan kayu ataupun yang lainnya. Yang selanjutnya, melakukan lompatan balok ke samping kiri dan samping kanan. Nah, yang bisa kamu lakukan untuk melatih
dan mengetahui kecepatan kamu melakukan gerakan lari dengan cepat untuk mengambil suatu benda. Contohnya mengambil sepatu di situ. Selanjutnya ada gerakan lari zigzag run dengan cara melewati rintangan. Jadi anak-anak apabila kalian ingin melakukannya di rumah, lakukan ini dengan pengawasan tentunya, dan jangan menggunakan tempat yang sempit. Kalau bisa kalian melakukannya di ruang yang lapang atau luas. Selanjutnya, yang terakhir, pengertian kekuatan. Kekuatan merupakan kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat dilatih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Kekuatan atau strength merupakan satu di antara unsur utama dari kebugaran jasmani. Nah, ini contoh olahraga yang menggunakan kekuatan atau latihan kekuatan. Yang pertama, latihan kekuatan otot tangan. Dengan kalian mengangkat sebuah bola atau benda untuk naik ke atas dan turun. Selanjutnya, latihan kekuatan otot pinggang, melakukan dengan cara menaiki balok kayu ataupun yang lainnya, kemudian turun kembali. Selanjutnya ada kekuatan otot tungkai, menggunakan tungkai dan lengan. Bisa menggunakan push up. Untuk laki-laki ada gambarnya seperti itu, tangan dibuka, kaki dibuka. Selanjutnya untuk perempuan, kakinya ditekuk menggunakan lutut, tidak menggunakan ujung kaki. Selanjutnya yang terakhir, sedang apa Pak itu? Nah, itu sedang melakukan pull up. Ya. Maaf, bukan pull up, apa? Back up, anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tujuannya dari kalian melakukan kegiatan kebugaran jasmani, yaitu demi meningkatkan kebugaran jasmani, kamu harus melakukan latihan yang teratur. Adapun fungsi dan tujuan kebugaran jasmani, yaitu yang pertama, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem syaraf, dan fungsi jantung. Yang kedua, meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan. Mempercepat pemulihan fungsi organ-organ setelah berlatih atau pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya ibu hamil, orang tua, dan memulihkan setelah sakit. Bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Dan yang terakhir, untuk anak-anak bisa merangsang perkembangan dan pertumbuhan balita serta anak-anak. Jadi kalian di rumah harus melakukan kegiatan ini secara rutin dan teratur. Tapi tidak cukup dengan melakukan kegiatan, tapi kalian tidak memasukkan nutrisi ke dalam tubuh kalian. Kalian juga harus makan yang banyak, terus olahraga yang cukup, tidur yang teratur. Terima kasih. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin anak-anak di rumah melakukan jargon lagi PJOK. Anak-anak yang di rumah sudah siap? Ya, Bapak akan pimpin. Belajar, bergerak, cerdas. Sekali lagi kepada anak-anak. Belajar, bergerak, cerdas. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan materi yang Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat dan bisa dilaksanakan di rumah. Sekian pembelajaran dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.